Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ali Nurofik selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, saya Nuridana Naila Salsabila dengan NIM 2240289 Prodi Perbankan Syariah kelas C ingin mempresentasikan materi Qawaid Fiqhiyah dari materi 7 sampai materi 12. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu al-ijtihadu la yunqadlu bi al-ijtihad. Langsung saja kita ke pengertian al-ijtihad. Berakar dari kata jahada, secara etimologi berarti mencurahkan segala kemampuan atau berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang sulit, dan dalam prakteknya digunakan untuk sesuatu yang sulit dan memayahkan. Kata yunqadu itu berasal dari bahasa Arab yang berarti diruntuhkan atau dibatalkan. Hukum hasil ijtihad ini yang terdahulu tidak batal karena adanya ijtihad yang baru, sehingga salah semua perbuatan yang berdasarkan hasil ijtihad terdahulu akan tetapi tidak perlu diulangi lagi karena sudah dianggap sah. Namun untuk perbuatan kemudian hukumnya telah berubah dengan adanya hukum hasil ijtihad yang baru. Dasar kaidah dari al-ijtihadu yaitu dari dasar perbedaan keputusan di antara para sahabat dan mendapat mereka dapat dipahami bahwa sebuah hasil ijtihad tidak dapat merubah atau membatalkan ijtihad yang lain, baik ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid maupun antara beberapa mujtahid. Berangkat dari hal tersebut, akhirnya muncul sebuah kaidah bahwa ijtihad itu tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Penerapan pengelompok berdasar mazhab juga ditemukan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, sampai masa sekarang. Mahasiswa program S1 Fakultas Syariah dikelompokkan berdasar mazhab menjadi mahasiswa Hanafiyah, mahasiswa Malikiyah, dan mahasiswa Syafi'iyah. Mahasiswa bermazhab Hambali disatukan dengan mahasiswa bermazhab Syafi'iyah. Dalam bahasa ini ditekankan adanya proses berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini merupakan proses yang oleh Abdul Hamid Abu Sulaiman disebut rektruisasi ijtihad untuk mengikuti dinamika problematika keislaman, sehingga mampu menghasilkan konsep syariah yang up to date atau sesuai zaman. Pengecualian yang pertama, perubahan yang dilakukan oleh imam atau kepala negara yang berdasarkan kemaslahatan terhadap tanah yang oleh imam terdahulu telah ditetapkan sebagai tanah khusus istimewa. Dan yang kedua, masalah kismatul ijbar atau pembagian hasil tuntutan. Dan yang ketiga, masalah kharij dakil. Yang pertama, jika seorang ahli fikih melakukan ijtihad serta kemudian melaksanakan hasil dari ijtihad itu, setelah itu dia baru mengetahui dan menyadari bahwa hasil produk dari ijtihadnya tersebut jelas-jelas salah, maka dia harus menganulir dan membatalkan produk ijtihadnya yang pertama dan melaksanakan hasil dari ijtihadnya yang kedua yang telah dilakukan. Kemudian, keputusan hakim yang tidak sesuai dan menyimpang jauh dari nas. Selanjutnya, materi yang kedua ini adalah ijtama'a al-halalu wal-haramu huliba al-haram. Dan iza ijtama'a al-halalu wal-haramu huliba al-haramu, ini ialah jika dalam satu kasus ditemukan pergumulan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Sekalipun dalam realitas hidup bermasyarakat, bercampurnya kedua hal tersebut sulit untuk dihindari, baik dalam konstruksi peribadatan maupun bertransaksi. Jika dalam satu objek terdapat dua hukum, yaitu halal dan haram, maka yang harus dihindari terlebih dahulu adalah yang haram, agar tidak sampai terjerumus pada kesesatan dan dosa. Sebab unsur haram pasti lebih dominan pada saat terjadi percampuran. Hukum haram selalu menjadi unsur yang lebih dimenangkan daripada yang halal. Landasan iza ijtama'a al-halalu wal-haramu huliba al-haramu ini menjelaskan bahwa pada saat halal dan haram berkumpul, maka yang lebih dominannya halal, sebagaimana yang telah disepakati jumhur ulama. Sekalipun sanad hadis ini lemah atau dhaif, tetapi isi yang terkandung di dalamnya itu sudah benar dan tidak bertentangan dengan nas. Oleh karena itu, hadis tersebut tetap bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebab sesuai dengan perintah agama, yaitu untuk selalu berhati-hati atau ihtiyat
Artinya, sekalipun sanadnya lemah, namun kualitas matanya sahih. Bahkan Imam Haramain ini berkomentar bahwa jarang sekali kasus-kasus hukum yang tidak tercakup oleh substansi hadis ini, sehingga wajar jika hadis ini dijadikan sebagai rujukan dalam membangun sebuah teori. Adapun contoh penerapan kaidah iza ijtama al-halal wa al-haram guliba al-haram ini adalah yang pertama. Apabila terdapat dua bejana pertama yang berisi daging bangkai dan bejana yang kedua berisi daging binatang, sembelian atau muzakka, itu sementara kita tidak mengetahui di mana yang berisi daging sembelian dan di mana yang berisi bangkai. Nah, dalam kondisi demikian, kita tidak boleh mengambil salah satunya hanya dengan alasan di antara daging itu dapat daging yang halal. Sebab saat terjadi pencampuran antara unsur halal atau haramnya ini, maka ketentuan hukum yang mendominasi ini adalah pada unsur yang haram. Yang kedua, ini ada anak binatang yang lahir dari proses pembauran antara induk atau jantan betina yang dagingnya ini halal dimakan dengan induk lain yang dagingnya haram dimakan. Nah, anak binatang hasil pembauran itu dihukum haram karena salah satu induknya itu adalah binatang yang haram. Hal ini disebabkan karena sisi keharaman itu harus lebih didepankan daripada sisi kehalalannya. Selanjutnya ada pengecualian dari iza ijtama al-halalu wal haramu guliba al-haramu. Seperti contoh yang pertama, kasus kebolehan berijtihad untuk menentukan status hukum bejana atau tempat atau pakaian yang suci dengan yang najis. Kemudian yang kedua ini kasus binatang buruan yang mati karena terkena anak panah atau alat berburu lainnya. Dan dalam hal ini ditemukan adanya dua titik tekan yang saling berlawanan. Kemudian yang ketiga, kasus kebolehan itu melakukan transaksi bisnis dengan orang yang kebanyakan harta haram, tetapi nilai nominal keduanya itu tidak bisa diketahui dengan pasti. Kemudian yang keempat, kasus hukum menerima pemberian pemerintah yang belum diketahui secara jelas bahwa kebanyakan uangnya itu haram. Selanjutnya materi yang ketiga, ini ada al-itsaru bil qobi makruhun. Makna kaidah al-itsaru bil qobi makruhun ini kata itsar ini berarti sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Ada dua macam itsar dalam perkara duniawi dan itsyar dalam perkara ibadah. Namun, mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah itu adalah sesuatu yang makruh atau tidak dianjurkan. Dasar hukum al-itsaru bil qurbi makruh ini dasar kaidah makruh ini mendahulukan orang lain dalam konteks ibadah adalah tidak henti-hentinya suatu kaum tertinggal dari saf pertama hingga kelak Allah meninggalkan mereka saat neraka, atau hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ada 4 contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyuruh orang lain menempati shaf di depannya dalam sholat. Kemudian ar-wudu. Bila kita hanya memiliki air yang hanya cukup untuk wudu satu orang, dan kita memerlukannya untuk melaksanakan sholat sunnah, akan hendaknya kita menggunakan air itu untuk melaksanakan sholat sunnah sendiri, alias tidak menyerahkan kepada orang lain. Hukumnya adalah makruh, dan adapun untuk keperluan sholat wajib maka hukumnya haram. Kemudian mendahulukan orang lain untuk menutup aurat. Ketika kita hanya memiliki sehelai kain untuk menutupi aurat, sedangkan teman kita juga membutuhkannya, maka kita tidak boleh memberikan kain itu kepadanya karena akan menyebabkan aurat kita itu terbuka. Kemudian berangkat umroh atau haji. Bila telah ada biaya untuk berangkat umroh dan biaya hanya cukup untuk satu orang, maka kita sendiri yang pergi umroh terlebih dahulu. Jangan membiayai orang lain dulu. Adapun untuk haji, hukumnya makruh namun haram. Materi selanjutnya ini ada tasyraful iman ala ra'iyah manatun bil maslahah. Geologi makna kaidah. Kata tasyaruf dalam bahasa Arab terbentuk dari kata asyraf yang berarti memalingkan. Di samping itu, kata ini juga memiliki makna lain seperti menukar, bertindak, bekerja, dan lain-lain. Dan kata ini tidak memiliki penjelasan khusus secara istilah, namun ia dapat memahami dan dari penggunaan orang Arab.
di mana mereka menggunakan kata ini untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang baik tindakan itu berupa perkataan maupun perbuatan. Definisi lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hilli, Al-Ashbahani, dan Al-Qasyaji. Yang pertama, seorang pemimpin adalah figur umum yang akan diikuti dan menjadi panutan bagi orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, ketika seseorang pemimpin adalah panutan, maka ia harus bisa memberikan contoh terbaik, baik dalam menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, seorang pemimpin itu adalah orang yang menguasai agama sekaligus mengetahui tentang pengaturan dan tata kelola masalah kehidupan di dunia. Abdul Al-Karim Zaidan dalam pernyataannya menekankan pada 3 hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, melayani orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, menegakkan keadilan. Yang ketiga, merealisasikan kemaslahatan untuk manusia. Dan hal ini bisa dijadikan sebagai barometer keberhasilan sebuah kepemimpinan, yaitu jika sang pemimpin mampu melayani orang yang dipimpinnya, bisa berbuat adil dan dapat membaca serta menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat atau orang yang berada di bawah kepemimpinannya, maka ia dapat dikatakan sebagai seorang yang pemimpin yang berhasil. Kemudian ada sumber perumusan kaidah. Adapun sumber kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i, yaitu kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Menurut Imam Syafi'i, fatwa tersebut berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Abu Ahwas dari Abi Ishaq dari Bara bin Azib. Terjemahnya, sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan, aku mengambil daripadanya, dan apabila ada sisa, aku kembalikan, dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya atau menahan diri padanya. Kemudian materi selanjutnya ada Al-Khuruj min Al-Khilaf. Pengertian Al-Khuruj min Al-Khilaf ini adalah mengambil sikap kehati-hatian dalam hukum syara dengan berpedoman kepada satu pendapat dan meninggalkan pendapat lain yang kiranya itu tidak menentangi pendapat yang ditinggal, baik dengan mengerjakan persoalan yang terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keharusannya maupun meninggalkan perbuatan yang terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keharamannya. Dihukumi sunat perbuatan ini karena orang yang menjaga khilafiyah termasuk orang yang menolong persatuan umat dan mencegah terjadinya perbedaan yang merupakan sumber perpecahan. Kemudian ada dasar kaidah. Hukum-hukum fikih dibangun atas dasar ijtihad para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Dalam pengertian ini, maka hukum-hukum fikih tersebut merupakan dugaan kuat terhadap maksud Allah dan Rasul yang terkandung dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Penggunaan dalil dan metode ijtihad ini menjadikan hasil ijtihad seorang mujtahid dapat saja berbeda satu sama lainnya. Bahkan dengan kesimpulan bertolak belakang, satu ijtihad itu boleh jadi tidak dapat menjangkau maksud Allah dan Rasul dengan baik. Sementara ijtihad yang mau dihasilkan oleh mujtahid lain mendekati maksud Allah. Begitu juga ijtihad mujtahid lain boleh jadi telah dapat menyelami maksud Allah dan Rasul. Yang C ini ada penerapan kaidah. Kaidah Al-Khuruj min Al-Khilaf ini oleh sebagian penulis dinyatakan sebagai kaidah khusus, yaitu kaidah-kaidah yang berlaku hanya dalam cabang fikih tertentu yang dalam hal ini adalah siyasah. Meskipun demikian, dalam prakteknya terlihat bahwa kaidah ini juga diterapkan dalam hampir semua bidang fikih, di mana terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menarik kesimpulan istinbat hukum. Oleh karena itu, kaidah ini tidak dapat dinyatakan secara ketat sebagai kaidah khusus bidang siyasah saja. Kemudian, dalam menerapkan kaidah Al-Khuruj min Al-Khilaf, ulama memberikan beberapa syarat, yaitu yang pertama, dalam menerapkan kaidah Al-Khuruj min Al-Khilaf ini, maka tidak terjebak pada khilaf yang lainnya. Yang kedua, tidak boleh menyalahi sunnah yang jelas dan kuat. Dan yang ketiga, dalam menerapkan kaidah Al-Khuruj min Al-Khilaf ini, dalil yang digunakan oleh seorang mujtahid ini adalah dalil yang kuat.
Kaidah lain yang berkaitan dengan kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahab memandang dari syarat berlakunya kaidah ini, kiranya dalam berhati-hati memilih dan mengamalkan suatu pendapat harus sangat dijaga, jangan sampai malah jatuh dalam kemudorotan. Pengecualian kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahab ini dengan ditetapkannya beberapa syarat pemberlakuan kaidah menjadi tolak ukur dari sebuah khilaf apakah dapat diselesaikan sesuai dengan kaidah ini ataupun terkecualikan. Atas dasar itu ada beberapa masalah yang terkecualikan dari kaidah al-khuruj min al-khilaf sebagai berikut. Dalam menerapkan kaidah al-khuruj min al-khilaf ini tidak berpotensi merusak ijma' ulama. Sebagai contoh, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Suraji, salah seorang dari ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa ia membasuh telinga beserta wajah dan menyapunya bersama wajah, dan juga memisahkan kedua dalam membasuhnya sebagai pertimbangan terhadap pendapat yang bahwa kedua telinga tersebut adalah bagian dari wajah, atau pendapat yang menyatakan bahwa keduanya bagian dari kepala. Hal ini terjebak ke dalam pertentangan dengan ijma', di mana tidak ada. Kemudian materi yang terakhir ini adalah al-muta'addi afdalu minal qasyiri. Makna al-muta'addi afdalu minal qasyiri ini pada kaidah al-muta'addi afdalu minal qasyiri ini adalah amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas. Suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri. Amalan muta'addi ini adalah amalan yang manfaatnya untuk orang lain, baik manfaat ukhrawi, bisa juga manfaat duniawi. Dan amalan qasyiri ini adalah amalan yang manfaatnya hanya untuk pelakunya saja, seperti puasa dan iktikaf. Para fuqaha syariat menyatakan bahwa amalan muta'addi yang manfaatnya untuk orang lain itu lebih utama daripada amalan qasyiri yang manfaatnya untuk diri sendiri. Di antaranya dijadikan dalil adalah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari nomor 2942 dan Muslim nomor 2406 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Definisi kaidah al-muta'addi afdalu minal qasyiri ini yang pertama, amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas, mengacu pada tindakan atau kegiatan yang memberikan manfaat yang lebih luas dan lebih banyak lagi masyarakat atau orang lain secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, dalam banyak agama dan filosof, konsep amal yang memberikan manfaat umum lebih utama daripada amal yang hanya memberikan manfaat yang terbatas, dipandang sebagai prinsip penting dalam membentuk tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian penerapan kaidah tersebut dalam contoh sehari-hari yang pertama, mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran sendiri, karena hal ini akan memberikan manfaat secara umum dan meningkatkan eksistensi agama. Dan kedua, berdakwah di suatu lembaga atau majelis umum lebih diutamakan daripada harus mengajarkan Islam secara profesional, karena hal itu akan menimbulkan adanya fitnah. Kaidah cabang al-muta'addi afdalu minal qasyiri. Kaidah cabang amal yang memiliki manfaat umum itu lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas, dikenal dengan istilah al-aghnum bil jamaah afdal min al-num fi bil fardiyah dalam bahasa Arab. Kaidah ini secara harfiah berarti manfaat bersama untuk orang banyak lebih utama daripada manfaat untuk diri sendiri. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam beramal itu sebaiknya kita memberikan prioritas pada amal yang dapat memberikan manfaat secara umum dan menyeluruh bagi masyarakat, daripada hanya memberikan manfaat pada diri sendiri ataupun sekelompok orang. Kemudian pengecualian kaidah al-muta'addi afdalu minal qasyiri. Yang pertama, ini ada keadaan darurat. Dalam situasi darurat atau bencana, tindakan yang terbatas pada satu kelompok kecil orang dapat dianggap lebih penting daripada tindakan yang menguntungkan banyak orang. Contohnya dalam situasi bencana alam, memberikan bantuan medis dan makanan pada orang yang terdampak mungkin lebih penting daripada menyediakan bantuan yang dapat memberikan manfaat pada lebih banyak orang. Kemudian yang kedua, keadilan. Dalam situasi di mana ada ketidakadilan yang harus diperbaiki, tindakan yang terbatas pada satu kelompok kecil orang dapat dianggap lebih penting daripada tindakan yang memberikan manfaat pada lebih banyak orang.
Contohnya dalam memberikan bantuan finansial pada kelompok orang yang kurang mampu atau memberikan akses yang lebih baik pada kelompok minoritas. Dapat dianggap lebih penting daripada tindakan yang memberikan manfaat pada lebih banyak orang. Kemudian yang ketiga ada keselamatan. Dalam situasi yang melibatkan risiko keselamatan, tindakan yang terbatas pada satu kelompok kecil orang ini dapat dianggap lebih penting daripada tindakan yang memberikan manfaat pada lebih banyak orang. Contohnya, dalam situasi keamanan nasional, mengambil tindakan untuk melindungi sekelompok kecil orang dari ancaman dapat dianggap lebih penting daripada tindakan yang menguntungkan lebih banyak orang.